Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni. Hari ini kita akan memecahkan ikan mas koki. Jadi hari ini sore jam 5, sekitar jam 5 kurang sedikit, waktu yang pas untuk memulai pemecahan ikan mas koki. Ikannya sudah saya siapkan. Ini ikannya. Ini kita spill ya betinanya. Ini kalau kita mau memecahkan ikan koki, dipastikan dulu yang pertama ikannya sehat. Kemudian yang kedua, kita untuk yang betina, kita pastikan perutnya sudah keisi telur, tandanya ini. Nah, kalau dipencet perutnya sudah empuk begini ya. Nah, atau analnya, nah ini bagian analnya ini warnanya ke ungu atau merah keunguan atau kebiruan. Nah, ini tandanya dia sudah siap untuk kita pisahkan. Ini betinanya. Kemudian untuk jantannya ini saya menggunakan jantan ada 4. Nah, ini jantannya. Ini jantannya size-nya yang besar ada 1. Kemudian yang 3 ini size-nya masih 10 cm ya, ini ya, masih agak kecil. Ini jantannya. Sama satu lagi ini masih berapa ini, paling 9 cm ini ya. Jadi untuk betina itu saya menggunakan ikan yang size-nya sudah besar, paling tidak size 14 cm, ini 15 cm. Kemudian kalau jantan itu saya menggunakan ada yang besar ada yang kecil. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau ikan besar atau jumbo itu akan menurunkan anak-anakan yang jumbo juga. Nah, tapi kalau untuk ikan-ikan pejantan yang kecil itu juga bisa menurunkan jumbo, karena kalau jumbo itu gen. Cuma kita menggunakan pejantan yang lebih kecil karena dengan alasan pembuahan lebih maksimal. Jadi ikan ini akan membuai si betina itu lebih maksimal. Jadi misal kalau si jantannya besar, dia ngejar betinanya lebih lambat daripada ikan yang size kecil. Kalau ikan size kecil, ngejar betinanya itu cepat. Nah, jadi ketika telurnya mengeluarkan telur, si betina jantannya akan langsung membuai dengan sperma, sehingga tidak banyak telur yang kebuang. Makanya kenapa saya menggunakan 4 jantan sama 1 betina itu, karena biar telurnya tidak banyak kebuang, jadi semua terbuai. Misal pun ada yang tidak terbuai itu hal yang wajar, cuma presentasinya tidak banyak. Kalau kita menggunakan jantannya yang besar-besar, malah itu akan banyak telur yang tidak terbuai karena dia lambat. Jadi pergerakannya ikan itu lambat. Langsung saja caranya. Ini kita sudah siapkan tempat pemijanya. Ini kolam ukuran diameter 1,5 ya, 1,5 meter atau 2 meter. Ini 2 meter kurang sedikit. Ini ada aerator. Ini di kolam saja cuma aerator. Kemudian ganggang. Ini ganggang air. Ini tujuannya untuk merangsang perkawinan atau pemijahan. Selain ini gunanya untuk merangsang ikan kawin, ini juga untuk tempat telurnya nanti. Jadi telurnya ikan akan bersarang di sini. Kita masukkan dulu ikannya. Ini langsung aja kita masukkan seperti ini. Mudah-mudahan perkawinan lancar, kemudian ikannya juga berkembang, telurnya bisa menetas semua ya nanti ya. Semoga dengan cuaca seperti ini biasanya pas untuk ikannya bertelur. Perkawinan supaya maksimal itu pertama airnya diendapkan dulu, pakai air apapun diendapkan dulu, cukup 1 hari atau 2 hari. Kemudian siapkan aerator, kemudian ada ganggang, pakai enceng gondok juga bisa, rafia yang disulit-sulit juga bisa, atau yang lain silahkan monggo. Yang kalau saya terbiasa menggunakan ganggang air itu dari dulu. Nah, kemudian setelah itu
kita biarkan seperti ini sampai besok pagi. Besok pagi kurang lebih jam 6 itu biasanya ikannya sudah mengeluarkan telur, tapi belum semua. Besok pagi kita cek, semoga telurnya ada. Kita cek besok pagi. Oke, terima kasih. Keesokan harinya, kembali lagi dengan saya Yoni. Pagi ini kita mau ngecek ikan koki yang sudah kita breeding. Ini ikannya tadi pagi sudah saya sisihkan. Nah, tandanya kalau sudah selesai itu ikannya sudah tidak kejar-kejaran ya. Jadi si betina sudah tidak dikejar sama jantannya. Terus kalau kita pencet gini, nah, itu telurnya sudah tidak keluar. Jadi kalau kita pencet gini, telurnya sudah tidak keluar, artinya pemijahan atau perkawinannya sudah selesai. Terus coba kita lihat di ganggangnya. Kita cek ada telurnya enggak. Nah ini, wah ini alhamdulillah telurnya banyak ya. Ini putih-putih bening, ini bulat-bulat ini adalah telur ikan koki. Kotor loh. Nah ini putih-putih ini adalah telur ikan koki. Nah ini alhamdulillah telurnya agak banyak ya, lumayan banyak. Semoga nanti bisa menetas semua. Terus kemudian tipsnya untuk teman-teman semuanya, misal kita mengawinkan ikan koki tetapi kita punya kesibukan yang tidak memungkinkan untuk menjaga ikan. Misalnya kita kerja pagi, masuk jam 7 atau pergi ke sekolah atau yang lain, itu seperti ini. Jadi ketika pagi sebelum kerja, ikannya kita masukkan ke sini. Ini kita siapkan tempat ya, atau keranjang gini. Usahakan yang lubangnya itu agak besar-besar dan banyak. Kita masukkan ke sini aja. Nanti dia akan meneruskan pemijahannya, tapi telurnya akan keluar melalui lubang-lubang sini. Jadi telurnya tidak akan dimakan ikan. Biasanya ketika pagi hari sudah keluar telurnya, saya pasti masukkan sini. Masukkan sini supaya dia tetap kawin, tapi telurnya tidak dimakan sama ikan. Karena biasanya kalau kita telat ngangkat itu telurnya akan dimakan kembali oleh ikan-ikannya, jantan maupun betina. Jadi untuk mengantisipasi telurnya dimakan atau breedingan kita bisa berhasil, salah satu caranya adalah kita tempatkan ikan itu pada kerambah atau keranjang supaya dia tetap mau kawin, cuma telurnya dia tetap akan turun. Jadi telurnya turun, tetap akan dibuai dan hasil anakannya banyak, hasil anakannya bisa maksimal. Kemudian setelah itu, setelah sudah selesai tidak kejar-kejaran, ikan ini bisa kita kembalikan ke kolam. Terus kemudian karena ini tempatnya agak luas, jadi biasanya saya tidak mengganti airnya sama sekali sampai nanti ikannya netes. Nanti 2-3 hari atau maksimal 4 hari ikannya akan menetas. Setelah itu kita akan tunggu 2 hari lagi. Setelah menetas kita kasih kutu air untuk pakan tambahnya. Untuk pakannya gimana, penanganan setelah menetas gimana, nanti kita akan buatkan video. Mungkin itu aja. Untuk yang mau komen atau yang mau kasih pendapat yang lain, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang. Semoga saya bisa memberikan lebih banyak konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.